Ini adalah langkah kaki saya. Bersama tim, kami mencoba menaklukkan tempat paling ekstrim dan indah di daerah tempat kami tinggal. Selamat datang di Pasir Ipis, Jalur Naga Cakrabuana. Waktu itu pukul 8 pagi tanggal 11 Oktober 2020, tim mulai berangkat dari desa Malangbong. Demi mempersingkat waktu, kami menyewa kendaraan roda 4 menuju kampung Legok 1. Tapi sayang, di tengah perjalanan kami mengalami sedikit masalah. Ada kendala teknis pada mobil kami mengakibatkan mobil tidak dapat melewati beberapa tanjakan curam. Sehingga beberapa teman kami harus turun dulu dari mobil di setiap tanjakan curam supaya mobil bisa sampai ke tujuan. Saat ini pukul 8.41 pagi hari, tim sudah berada di Kampung Legok dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke Manuk Mandi. Di sini kami berhenti sebentar menunggu anggota lain untuk segera bergabung dengan tim. Kondisi jalan dari Kampung Legok ke Manuk Mandi ini masih tanah berbatu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi untuk mempermudah akses warga atau siapapun yang hendak berwisata ke daerah ini. Karena daerah Manuk Mandi ini adalah daerah yang cukup tinggi dan sering dipakai sebagai tempat camping. Di sini kalian bisa melihat pemandangan kota Malangbong saat malam hari, siang hari yang begitu indah. Tim melanjutkan perjalanan dari mulai Manuk Mandi sampai Pasir Ipis. Dan disinilah trek yang sebenarnya, karena dibutuhkan mental dan fisik yang maksimal untuk melewati jalur ini. Semangat! Saat ini pukul 11.54. Posisi sudah mendekati Pasir Ipis dengan ketinggian 1358. Di sini udaranya benar-benar sejuk, benar-benar segar. Kalian harus coba ke sini pokoknya. Tapi harus disiapkan dulu mental dan fisik yang kuat ya. Kita lanjut lagi. Bismillah. Nah, ini teman-teman yang disebut Pasir Ipis karena jalurnya ini kanan kiri jurang, dalam banget. Jalurnya cukup ekstrim, ekstrim. Ya, sampai belepotan bicaranya. Yuk kita lanjut lagi. Pukul 1 kami tiba di Tanjakan Taraje. Kira-kira ketinggian itu 1.400 lebih. Di sana treknya sangat curam, kurang lebih 90 derajat kemiringannya, sehingga membuat kami sulit untuk melakukan pendakian ke sana. Ya teman-teman semua, kita sudah berada di ketinggian 1.523 meter di atas permukaan laut, dan di sini sudah sangat nampak jelas begitu keindahan alam Kecamatan Malangbong. Di sini kita bisa melihat kota Malangbong sebelah mana itu ya, berarti selatan, sebelah selatan. Dan di arah timur laut dari tempat saya berdiri, ini terlihat ada batuan tinggi besar seperti batuan Jurassik. Ini disebutnya dengan batu Sangiang atau Sangiang Gelung. Dan ada juga yang menyebutnya dengan batu bilik. Dan di sebelah utara kita bisa melihat keindahan Danau Jati Gede. Walaupun itu lokasinya di Sumedang, tapi bisa terlihat jelas di ketinggian ini.
Betul. Dari perjalanan saya sendiri melihat ada jejak-jejak, mungkin telapak kaki sekitar, kalau ini segede rantang berapa, diameter berapa ya? 20-15 Mungkin cm. sekitar 20 sentian lah ya. Berarti Telapak cukup besar itu hewannya kaki. kemungkinan. Alhamdulillah kita sampai nggak ngelihat wujudnya seperti apa, cuman telapak kakinya terlihat. Kita langsung, memang kita nggak bicara di jalan itu, kita jalan aja sampai ke bawah. Nah pas sampai di Manuk Mandi, baru kita cerita bahwa di atas itu, saya merinding nih. Di atas itu ngelihat ada jejak-jejak, entah apalah, pokoknya kakinya kaki kucing aja, tapi gede. Kita sampai bawah itu di Manuk Mandi maghriban. Alhamdulillah ya, jadi perjalanan itu luar biasa lah. Ini pertama pengalaman saya menjaki pasir nipis, dan adalah hewan-hewan yang aneh, termasuk tumbuhan kantung semar. Ini pengalaman pertama saya melewati pasir nipis, dan di sana saya terkena pacet dan jadi itu kriweuh pisan. Dan saya membawa air sebanyak 7 botol tapi tidak diminum. Serasa hampa hati saya. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tim bersiap untuk pulang setelah tadi istirahat di puncak dengan ketinggian 1568 meter. Alhamdulillah, Allah malam jam 2 di puncak, dan ini sudah nangka jam 4. Jadi kita bisa dilempatkan ke Curug Bunar, dan biasa di Bunar itu dipakai sama organisasi di klub. Dan bagi kalian yang hendak ke sini atau ke tempat manapun, tempat wisata manapun, sebaiknya dilarang buang sampah sembarangan ya. Kita akan coba menyisir tempat ini atau jalur ini supaya disterilkan sampahnya itu. Waktu sudah sore dan sekarang kita mendekati Bunar atau Curug Bunar. Alhamdulillah cuaca masih cerah dan waktu menunjukkan pukul 4.30. Alhamdulillah teman-teman, pukul 5 sore kita sudah sampai di Curug Bunar. Air terjun atau Curug Bunar ini berada di Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Dan apabila ada yang bertanya, kenapa kita bisa sampai ke Kabupaten Tasikmalaya? Jawabannya adalah karena Gunung Cakrabuana ini dikelilingi oleh 4 kabupaten sekaligus, yaitu Sumedang, Majalengka, Tasikmalaya, dan Garut. Setelah istirahat dan sholat maghrib di Curug Bunar, tim melanjutkan perjalanan pulang ke Malangbong. Trek yang kita lalui melalui Latar Nangka, kemudian Kampung Ciwahang, Desa Sukamanah, Kecamatan Malangbong. Di tengah perjalanan pulang,
salah satu rekan kami mengalami sedikit cedera, yaitu terjadi sedikit kram pada otot kakinya. Dan alhamdulillah dia bisa melanjutkan perjalanan walaupun harus berjalan dengan perlahan-lahan. Jalur ini teringat masa lalu. Istilahnya kita napak tilas ke sini. Tidak ada perubahan, mungkin ada perubahan sedikit di sana. Dan alhamdulillah alamnya pun masih terjaga. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Jangan membakar apapun kecuali semangat. Bumi ini tidak kita warisi dari nenek moyang kita, tapi kita hanya meminjam dari anak cucu kita. Demi data direkam gitu teh.